Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydiatul Janati, mahasiswa I Budi Utomo Malang dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 2019A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mind mapping perpustakaan yang akan saya buat atau rencana perpustakaan yang saya impikan. Yang pertama yaitu saya mengambil jenis perpustakaan umum. Perpustakaan umum sendiri adalah perpustakaan yang menghimpun koleksi buku, bahkan cetakan untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, tujuan dari perpustakaannya yang pertama memberikan layanan informasi. Jadi perpustakaan ini memberikan layanan informasi apapun, baik dari buku atau layanan lainnya. Yang kedua, sebagai kemajuan ilmu pengetahuan. Jadi, perpustakaan ini juga mendukung kemajuan ilmu pengetahuan yang ada di Indonesia. Yang ketiga, sebagai sumber kebutuhan baca. Kebutuhan baca salah satunya yaitu di perpustakaan. Selanjutnya yaitu layanan perpustakaan yang kami adakan. Yang pertama, layanan baca di tempat. Jadi, masyarakat yang ingin baca di tempat diwajibkan untuk mengisi daftar hadir dulu, lalu mencari buku, selanjutnya bisa membaca buku di tempat yang sudah disediakan. Yang kedua, layanan peminjaman buku. Jika dirasa masyarakat ingin meminjam buku, kami juga memberikan layanan tersebut melalui petugas perpustakaan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu untuk peminjaman bukunya. Yang ketiga, layanan perpanjangan buku. Jika dirasa membaca bukunya masih kurang, petugas perpustakaan memberikan fasilitas atau layanan perpanjangan buku. Yang keempat, layanan online. Jadi, petugas perpustakaannya juga memberikan layanan online jika dirasa ingin mengetahui koleksi atau lainnya di dalam buku tersebut. Petugas juga memberikan layanan secara online. Selanjutnya, fasilitas yang kami sediakan di perpustakaan ini yaitu yang pertama, meja informasi. Di mana meja informasi ini ada petugas perpustakaan yang siap melayani jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Yang kedua ada lobby. Lobby sebagai tempat untuk menunggu atau bersantai. Yang ketiga, loker penitipan barang. Jadi, fasilitas perpustakaan ini juga menyediakan penitipan barang jika dirasa para pembaca buku ingin menyimpan barangnya. Yang keempat, tempat fotokopi. Jadi, perpustakaan ini juga memfasilitasi tempat fotokopi jika dirasa seperti siswa ataupun mahasiswa yang ingin memfotokopi tugasnya, kami juga menyediakan fasilitas tersebut. Yang kelima, fasilitasnya yaitu minimarket atau kantin. Jadi perpustakaan ini juga memfasilitasi masyarakat ataupun lainnya untuk membeli makanan atau minuman di minimarket atau kantin. Selanjutnya, ruangan. Nah, ruangan yang kami sediakan yang pertama ada ruangan tata usaha. Jadi ruangan tata usaha ini yaitu ruangan di mana nanti di situ ada petugas-petugas dari perpustakaan tersebut. Yang kedua, ruang membaca anak. Kami menyediakan ruang membaca anak agar perpustakaan umum ini lebih banyak diminati oleh seluruh masyarakat, baik anak-anak maupun dewasa maupun yang sudah lanjut usia. Jadi, yang ketiga, ruang membaca umum. Ruang membaca umum ini bisa dikunjungi oleh semua orang. Yang keempat, ruang membaca privat. Perpustakaan ini juga memberikan ruang membaca privat jika dirasa ingin
membaca secara privat atau sebagai rapat, begitu juga kita menyediakan. Yang kelima, ruang komputer. Nah, kenapa menyediakan ruang komputer? Jika dirasa membutuhkan komputer, kami juga menyediakan. Yang keenam, musola. Jika sudah waktunya untuk sholat, nah kami juga mendirikan tempat musola sehingga para pembaca lebih nyaman di perpustakaan tersebut. Yang ketujuh yaitu toilet. Nah, toilet menjadi salah satu ruang yang paling penting di tempat manapun. Selanjutnya, koleksi buku yang kami sediakan yang pertama, buku pengetahuan umum. Jadi buku pengetahuan umum ini bisa berupa kamus, ensiklopedia, atlas, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu majalah. Di sini bisa majalah fashion, majalah resep makanan, majalah kesehatan, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu koran dan surat kabar. Setiap hari kita akan sediakan koran dan surat kabar. Yang keempat, buku anak. Yang kelima, buku bacaan seperti buku bacaan novel, cerpen, dan lainnya. Yang keenam, buku rujukan. Buku rujukan ini biasanya akan diminati oleh mahasiswa. Yang ketujuh, buku terbitan berkala. Nah, yang kedelapan, pamflet atau brosur. Yang terakhir, peraturan yang ada di perpustakaan ini yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Meskipun di perpustakaan ini boleh membawa makanan dan minuman saat membaca, tapi tetap harus menjaga kebersihan perpustakaan. Yang kedua, dilarang merusak buku dan fasilitas yang ada. Itu juga sangat penting. Dimanapun perpustakaan memiliki peraturan bahwa dilarang merusak buku dan fasilitas yang ada. Yang keempat, mengisi daftar hadir pengunjung. Jadi, setiap pengunjung yang hadir di perpustakaan harus mengisi daftar hadir. Yang keempat, yaitu tertib. Di mana tertib di sini yaitu tidak ada kegaduhan dan lain sebagainya. Jadi itu tadi penjelasan tentang perpustakaan yang akan saya buat atau perpustakaan yang saya impikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.